aja biar tambah semangat kalau ibu tanya nanti. Bagaimana kabarnya anak-anak? Jawab nanti alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba ya. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang apakah anak-anak udah tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ayo coba Mbak Ulul. Merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya, Bu. Ya, betul sekali. Nah, baik, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu menyebutkan arti dari Quran Surah Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 10 dan Quran Surah Al-Imran ayat 190. Selanjutnya menjelaskan isi kandungan Quran Surah Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10 dan Quran Surah Al-Imran ayat 190. Selanjutnya menilai sikap yang sesuai dengan isi kandungan Quran Surah Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10 dengan Quran Surah Al-Imran ayat 190. Selanjutnya di sini ada hadis dan nanti ada hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Nah, keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Nah, keagungan dan kekuasaan Allah itu hanya bisa dirasakan kepada orang-orang yang beriman. Keagungan kekuasaan Allah yang dihamparkan di muka bumi ini sudah terdapat di dalam Al-Qur'an. Contohnya di sini terdapat pada Quran Surah Asy-Syamsi ayat ke-91. Surah ke-91 ayat ke-1 dan sampai 10. Ayo kita baca bersama-sama Quran Surah Asy-Syamsi surah ke-91 ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha wan nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha Fujuraha wa taqwaha. qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Mari kita artikan bersama-sama Quran Surah Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10. Demi matahari dan cahaya di pagi hari. Selanjutnya, dan bulan apabila mengiringinya. Selanjutnya ayat ketiga, dan siang apabila menampakkannya. Ya, yang keempat, Dan malam apabila
apabila menutupinya, Ya, yang kelima. dan langit serta pembinaannya, Dan yang keenam. Dan jiwa. serta penyempurnaan ciptaannya. Ya, yang ketujuh. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Yang kedelapan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Kesembilan. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ya. 7 fenomena. Ya, baik. Selanjutnya kita akan belajar tentang 7 fenomena alam yang menakjubkan. Yaitu di sini ada matahari, ada bulan, ada siang dan malam, terus ada langit, bumi dan jiwa manusia. Itu semua Allah yang menciptakan. Selanjutnya di sini ada arti dari surah Asy-Syamsi itu tadi dari ayat 1 sampai 10 ya. Di sini yang pertama, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Maksudnya itu sinar matahari yang sangat terik pada siang hari itu dapat dimanfaatkan sumbernya oleh semua manusia, seperti menjemur padi itu bisa, menjemur pakaian juga bisa. Kalau tidak ada sinar matahari bagaimana pakaian bisa kering kan? Iya, Bu. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu apa? Coba Mbak Ulul. Dan bulan apabila mengiringinya, yaitu mengikutinya. Nah, maksudnya di sini jika matahari tenggelam, nanti kan sore hari akan muncul bulan. Selanjutnya yang ketiga, dan siang apabila menampakkannya, yakni siang apabila terang benderang. Dengan siang ketika nampak jelas dan cahayanya dan sinarnya menyikap kegelapan. Maksudnya di sini siang itu menerangi kehidupan saat gelap. Gimana ya? Maksudnya di sini siang itu yang sangat cerah, terang benderang, menyinari seluruh bumi. Jadi kan kita nggak kegelapan pada siang hari. Kalau siang hari gelap, kita tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja, tidak bisa bersekolah. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu dan malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Nah, di sini maksudnya ketika matahari terbenam, lalu muncullah malam kan ya? Ya. Malam jadi semuanya itu gelap gulita, tak ada sinar matahari kecuali bulan. Selanjutnya dan langit serta pembinaannya, yaitu langit dan pembangunannya, peninggiannya yang demikian hebat yang amat sempurna indah. Maksudnya di sini ketika langit di malam hari kan banyak bulan, bintang, itu termasuk fenomena alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, dan bumi serta penghamparannya, yakni Allah Subhanahu wa taala membentangkan dan memperluasnya sehingga memungkinkan seluruh makhluk hidup untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai seisinya. Maksudnya di sini Allah menciptakan gunung, terus hutan untuk misalnya untuk tempat tinggalnya hewan-hewan. Di situ kan hewan-hewan juga membutuhkan kebutuhan untuk hidup. Jadi dia bisa mencari makan di situ. Selanjutnya yang ketujuh, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Kita kan sebagai manusia kan diciptakan lebih sempurna daripada makhluk yang lain, Ya. seperti hewan dan yang lainnya. Dan yang terakhir, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau jalan kefasikan dan ketakwaannya, yakni Allah mengenalkan dan memahamkannya tentang ketakwaan dan kebaikannya dan kefasikan dan keburukan. Seperti itu. Selanjutnya ada sumpah Allah Subhanahu wa taala terdapat pada ayat 9 dan 10. Yang artinya coba Mbak Ulul bacakan. Sungguh
penuh kebaikan atau mengisi jiwa kita dalam kebaikan, berarti di situ maka pastilah kita akan selalu beruntung. Sebab kita melakukan sesuatu itu dengan kebaikan. Sepertinya kita kayak menolong teman, itu kan kita melakukan kebaikan. Pastinya nanti suatu saat kita juga mendapatkan kebaikan dari orang yang kita tolong atau entah dari siapa saja itu. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu sungguh merugilah siapa yang memandangnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya. Di sini ada ayat, Ibu bacakan ya. Ya Bu. Wa qad khaba man dassaha, artinya sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Yakni maksud mengotorinya membawa dan meletaknya pada posisi menghinakan. Maksudnya itu kita mengotori hati kita dengan tidak menaati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Berbuat maksiat ya Bu. nah, ya betul itu. Terus di sini ada arti makna asal kata dari ayat Ibu bacakan tadi, dasa adalah menutupi. Orang yang bermaksiat artinya dia yang telah menutupi jiwanya yang mulia dengan melakukan berbagai macam dosa, menguburnya dengan berbagai hal yang rendah. Jadi di sini maksudnya dia ini menutupi segala dosa-dosanya, menutupi dosa-dosanya yang ia lakukan. Misalnya dia bermaksiat, dia menutupi tuh dosa-dosanya dan menguburnya agar orang lain tidak tahu. Nah, itu nanti kelak jiwa tersebut itu berhak mendapat kesengsaraan dan kerugian di akhirat kelak. Jadi, selama kita hidup di dunia, jangan melakukan bermaksiat, terus pokok yang dilarang sama Allah, gitu ya, anak-anak. Ya Bu. Nah, di sini Zaid bin Arqam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan doa kepada kami dan kami pun mempelajarinya. Coba Mbak Ulul bacakan hadis riwayat Muslimnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'ain la tujaliha. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan juga ilmu yang tidak bermanfaat serta doa yang tidak dikabulkan. Ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan Quran surah Al-Imran ayat 190. Di sini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 190. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fis khalqis. Ayo, Mbak Ulul. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Artinya, Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. nah, Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 190. Nah, di sini sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu tidak lepas tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan seluruh apa yang ada di bumi ini. Dari pergantian siang malam, perbedaan panjang dan pendeknya waktu, terus benar-benar terdapat bukti-bukti nyata bagi orang yang berakal sehat yang menunjukkan mereka kepada
itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadinya siang, malam, itu semua tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan itu semua. Selanjutnya di sini yang terakhir yaitu isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Rahmat Allah melebihi murkanya. Coba Mbak Ulul bacakan hadis riwayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul innallaha lamma qadal haqqa kataba 'indahu fawqa 'arshihi inna rahmati taghlibu ghadabi. Riwayah Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Nah, hadis yang dibacakan oleh Mbak Ulul tadi itu lebih ada hadis yang dibacakan Mbak Ulul tadi menjelaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya. Hal itu disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang sudah melekat pada dirinya dan diberikan kepada makhluknya tanpa sebab apapun. Apa sudah jelas penjelasan dari Ibu? Sudah, Bu. Ya, sekarang Ibu akan menayangkan video kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah di muka bumi.
Dilihat, Bu. Alasan ini. Beda. Apa bisa mengambil makna dari ini? Dari video yang Ibu tampilkan. Udah tahu kan kebesaran yang Allah ciptakan di muka bumi ini? Tahu, Bu. Ya. Baik. Selanjutnya menyaksikan video tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini untuk tugas di rumah aktivitas individu, Ibu memberikan tugas coba buka halaman 33. Halamannya copot. Nah, itu dikerjakan ya. Lihat perintahnya. Aktivitas individu. Kerjakan dari 1 sampai 4 itu ya. Diisi tabelnya itu. Baik, Bu. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Dibuat PR kan, Bu? Iya, dikerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Pertemuan selanjutnya kita bahas bersama-sama. Jangan ada yang mencontek. Kalau kerja sama nggak apa-apa. Ya, Bu. Maksudnya kerjasama di sini bareng-bareng mengerjakan, tapi tidak boleh mencontek satu sama lain. Baik, Bu. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai